Kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, entah mengapa ketika saya mendengar kesaksian cowok ganteng yang mendapatkan jalan lurus masuk ke dalam Islam membuat diri kami para kru itu merinding sekali. Kesaksiannya benar-benar menyentuh hati sahabat muslim. Jika iman sudah tauhid, sudah masuk ke dalam hati, walaupun jutaan pendeta tidak akan sanggup membuat pemuda ini kembali. Nah, bagaimanakah kesaksiannya yang membuat pendeta dan jemaat gereja Indonesia ini terguncang? Bahwa mereka selama ini malah tidak dikenal Yesus. Kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh, sok paling bener, ya memaksakan kehendak, nggak usah sok superior lah gitu loh umpamanya gitu bagi kita ya. Ya udah nggak usah terlalu digembar-gemborkan, kami juga sama kayak kalian, jadi jangan merasa benar seperti itu. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya. Bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Nah, ternyata semua perasaan orang Kristen memandang Islam 99% seperti itu ya sahabat muslim. Menganggap Islam ini agama sok paling benar, sok paling mengajari dan menggurui, sok paling tahu dari semua kitab. Padahal tidak sama sekali ya sahabat-sahabat muslim. Kami justru sangat sayang kepada umat Kristen. Sebab di dalam kitab mereka sendiri berisikan ajaran Islam, penuh ajaran tauhid yang dikumandangkan oleh para nabi pada masa lalu, ya kan? Termasuk nabi-nabi Israel dan nabi-nabi non-Israel. Jadi tidaklah salah kalau pemuda ini mengatakan bahwa Islamlah yang mengaplikasikan semua ajaran di dalam kitab Kristen. Islamlah yang menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Bible. Namun, semua itu tidak pernah dipandang dan tidak pernah dipercaya dengan saudara-saudaraku yang terkasih umat Kristiani. Kami hanya maklum dan tersenyum saja melihat hal yang seperti itu sebab mereka belum mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya sehingga wajar ketika mereka mengambil sikap seperti itu. Lalu apa yang membuat pemuda ini bisa menyadari sedikit demi sedikit bahwa Islam ada di dalam kitabnya? Yuk kita simak. Jawab Yesus. Di sini Yesus yang ngomong sendiri. Yesus ngomong sendiri ya. Mungkinkah Yesus bohong? Enggak. Saya nggak percaya Yesus bohong. Ya, Yesus pasti jujur dan omongannya, setiap lisannya itu pasti disupervisi oleh Tuhan, pasti diawasi oleh Tuhan dan karena pesan itu sendiri datang dari Tuhan gitu loh. Itu yang saya pahami dulu. Jawab Yesus, dia bilang hukum yang terutama ialah, terutama nggak ada yang mendahului, berarti itu paling atas, itu paling tinggi, itu dulu. Kalau mau hidup itu dulu. Hukum yang terutama ialah, ya, Yesus bilang, dengarlah hai Israel, hai orang Israel. Yesus tidak mungkin tanpa alasan mengatakan itu dan tidak mungkin mengatakan kembali apa yang dikatakan Musa. Dia tidak akan asal-asalan mengatakan itu. Kenapa dia harus ngomong hai orang Israel? Hanya untuk orang-orang Israel. Makanya dia bilang hai orang Israel. Lalu yang ketiga, beliau bilang Tuhan Allah kita punya kita nih, hai orang Israel, dia Esa, cuma satu. Jadi dari sini kita udah dapat 3 poin, yaitu yang pertama, ini adalah hukum yang terutama yang tidak bisa didahuluin oleh hukum yang lain, tidak bisa didahuluin oleh ajaran yang lain. Begitu cerdasnya ya pemuda ini, Masya Allah. Observasi yang dia lakukan ini sebelum dia memutuskan masuk Islam, dia sudah sanggup memikirkan ajaran Yesus sampai sejauh itu. Kalau untuk kami seorang Muslim,
Memang hal itu sangat mudah dipahami karena pada dasarnya sudah mengesahkan Allah. Namun bagi orang Kristen, hal itu sangat mustahil dan susah untuk dipikirkan karena doktrin Trinitas sudah menjadi iman mereka. Menanggapi pemuda Kristen ini, kami juga berpikir bahwa pasal hukum terutama itu adalah hukum yang tertinggi dan yang utama. Tidak ada hukum yang dapat menandinginya, apalagi Yesus sendiri sebagai tokoh utama yang mengatakannya. Sudah pasti kalau ada hukum di luar dari hukum utama Yesus, apalagi hukumnya tidak sama, sudah dipastikan orang itu nabi palsu. Dari satu poin itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membersihkan pikirannya dari hal-hal yang mustahil. Lalu bagaimana selanjutnya? Hai orang Israel. Yang kedua, hai orang Israel. Kenapa? Di sini Yesus mau mengatakan bahwa zona saya, ya, ranah saya hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang keturunan Israel. Jadi zona dakwah Yesus atau ranah dakwah Yesus itu hanya untuk orang-orang yang keturunan yang punya darah dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seperti itu. Dengarlah hai orang Israel. Dari situ Yesus berpesan bahwa saya hanya untuk orang Israel. Lalu dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu udah harga mati bahwa Tuhan itu Esa dan tidak bisa dibagi. Itu yang membuat saya kemudian mengetahui bahwa ternyata kebingungan saya di sini bisa ada jawabannya gitu loh. Dan untuk menguatkan saya, kenapa saya tidak bisa berhenti di Yesus gitu. Karena itu tadi Yesus berpesan hanya untuk orang Israel gitu, hanya untuk bangsa Israel, ya, anak-anak Yakub, ya. Jadi dia hanya untuk mereka saja, bukan untuk orang Indonesia. Artinya dengan poin kedua yang dijelaskan, Allah sudah membuka hatinya bahwa hanya ada satu Tuhan dan Tuhan itu yang Maha Esa. Bahkan dia tahu zona atau batasan risalah Yesus diutus oleh Allah. Sesuai dengan Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, di sini sangat spesifik, hanya untuk umat Israel. Subhanallah, pemuda Kristen menggali Markus pasal 12 ayat 29 begitu dalam sampai 3 poin. Semuanya benar sekali bahwa Yesus meneruskan ajaran Tauhid Nabi Musa yang tercatat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Bahwa Yesus memang diutus tidak membatalkan hukum Taurat, kitab para nabi seperti tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 17. Di sana berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, ayat ini diperkuat bahwa ajaran tauhid itu berlaku untuk selama-lamanya di dalam Matius pasal 22 ayat 40. Jawab Yesus, "Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yakni salah satunya yaitu hukum yang terutama tadi." Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, bagaimana pemuda ini meyakinkan dirinya bahwa Islam agama yang benar untuk dia pilih? Baik, berikut ini kesaksiannya. Jadi dulu saya agak nonton TV setiap maghrib, bacanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kok seperti itu ya? Kita lihat tadi ya di Yohanes 17 ayat 3. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Ini syahadatnya Islam.
pesan di situ, kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin satu. Dan poin kedua, mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, pada Yesus yang mengatakan itu, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi ada dua entitas di sini. Allah sebagai Tuhan, pencipta, Yesus sebagai ciptaan atau utusan yang menyampaikan pesan itu kepada umat Israel.